Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Vicky dan juga Bu Diarani selaku dosen pengampu dari mata kuliah AKL 2 kelas C. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai foreign currency financial statement. Sebelum memulai penjelasan, saya akan memperkenalkan dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Angela Salsa dengan NPM akhir 117. Yang kedua ada Nirmala Nur Octavia dengan NPM akhir 166. Yang ketiga ada Vinardio Kurniati dengan NPM akhir 181. Kemudian yang terakhir ada Raina Puendrosika dengan NPM akhir 187. Nah, di sini untuk materi yang pertama yaitu ada tujuan translasi dan konsep mata uang fungsional. Tujuan dari translasi adalah untuk menyediakan informasi yang umumnya sesuai dengan dampak ekonomi yang diharapkan dari perubahan nilai tukar terhadap arus kas dan ekuitas suatu entitas. Yang kedua yaitu mencerminkan dalam laporan keuangan konsolidasi, hasil, dan hubungan keuangan dari masing-masing entitas konsolidasi sebagaimana diukur dalam mata uang fungsionalnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di AS atau GAAP. Jadi untuk memenuhi tujuan ini pertama-tama yaitu memerlukan untuk pemahaman tentang konsep mata uang fungsional. Nah, di sini untuk konsep mata uang fungsional. Jadi mata uang fungsional ini merupakan suatu entitas mata uang dari lingkungan ekonomi utama tempat entitas tersebut beroperasi. Biasanya mata uang fungsional ini merupakan entitas asing yang diterima oleh para pelanggannya yang digunakan untuk membayar kewajibannya. Di sini ada beberapa definisi ASC topik 830 yang berkaitan dengan konsep mata uang fungsional. Di sini yang pertama ada mata uang asing. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas. Jika mata uang fungsional anak perusahaan Jerman adalah euro, maka dolar AS adalah mata uang asing bagi anak perusahaan tersebut. Yang kedua ada mata uang lokal, adalah mata uang negara yang menjadi rujukan. Misalnya, dolar Kanada merupakan mata uang lokal bagi anak perusahaan di Kanada dari sebuah perusahaan AS. Kemudian buku laporan keuangan anak perusahaan hampir seluruhnya disusun dalam mata uang lokal, terlepas dari penentuan mata uang fungsional. Selanjutnya ada mata uang pelaporan. Mata uang pelaporan ini merupakan mata uang yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jadi bagi perusahaan AS dengan anak perusahaan asing, mata uang pelaporannya adalah dolar AS. Laporan keuangan mata uang asing adalah laporan yang disusun dalam mata uang selain mata uang pelaporan dolar AS milik perusahaan induk di AS. Nah, selain itu, GAAP mengizinkan dua metode untuk mengonvensi laporan keuangan anak perusahaan. Yang pertama yaitu jika mata uang fungsional adalah dolar AS. Laporan keuangan asing dinyatakan kembali atau remeasured ke dolar AS menggunakan metode temporal. Yang kedua, jika mata uang fungsional adalah mata uang lokal entitas asing, laporan keuangan tersebut diterjemahkan atau translated ke dolar AS yang menggunakan metode kurs kini atau current rate method. Nah, selanjutnya di sini ada penerapan konsep mata uang fungsional. Laporan keuangan anak perusahaan asing harus sesuai dengan USGAAP sebelum diterjemahkan ke dalam dolar AS. Semua akun dalam mata uang asing harus disesuaikan menggunakan kurs pada tanggal laporan keuangan. Aset kewajiban dan operasi entitas asing harus diukur dalam mata uang fungsional. Setelah itu, laporan keuangan entitas tersebut dikonsolidasikan dengan perusahaan induk menggunakan mata uang pelaporan. Proses konversi laporan keuangan tergantung pada mata uang fungsional anak perusahaan. Yang pertama, jika mata uang fungsional sama dengan mata uang pelaporan induk, dilakukan remeasurement. Kemudian, jika mata uang fungsional adalah mata uang lokal, maka dilakukan translation. Nah, di sini yang pertama ada translation atau current rate method, digunakan jika pembukuan anak perusahaan dilakukan dalam mata uang fungsionalnya. Jadi, semua elemen keuangan kecuali ekuitas diterjemahkan menggunakan kurs berjalan. Dampak perubahan kurs tidak mengaruhi arus kas induk sehingga diakui sebagai penyesuaian ekuitas atau disebut juga dengan OCI. Kemudian penyesuaian ini diakumulasi hingga anak perusahaan dijual atau dilikuidasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada remeasurement atau temporal method. Ini digunakan jika pembukuan anak perusahaan tidak dalam mata uang fungsionalnya. Jadi menghasilkan laporan keuangan seolah-olah sejak awal dicatat dengan mata uang fungsional. Aset dan kewajiban moneter ini merupakan kurs berjalan dan sedangkan aset non-moneter dan ekuitas merupakan kurs historis. Penyesuaian selisih kurs masuk ke laba rugi karena berdampak langsung pada arus kas induk. Selanjutnya di sini ada translasi dan remeasurement laporan keuangan mata asing. Nah, di sini ada case yaitu tentang Patriot Corporation merupakan suatu perusahaan di AS yang memiliki anak perusahaan yaitu Regal Corporation yang beroperasi di Inggris. Kemungkinan translasi remeasurement adalah seperti yang tertera di PPT. Nah, untuk case 1 ini merupakan translasi atau current rate method. Regal ini membukukan translasi dalam pound dan pound juga merupakan mata uang fungsionalnya, jadi tidak diperlukan untuk remeasurement. Akun langsung ditranslasi ke dolar AS menggunakan aset dan kewajiban merupakan kurs berjalan dalam tanggal neraca. Kemudian selanjutnya jika pendapatan dan beban ini merupakan kurs tanggal pada transaksi. Nah, untuk di case 2 ini merupakan remeasurement atau temporal method.
Regal ini melakukan transaksi dalam pound, tetapi mata uang fungsionalnya adalah dolar AS, maka laporan tersebut harus diremeasurement ke dolar. Menggunakan kurs historis untuk item tertentu, menggunakan kurs berjalan untuk item moneter, dan juga selisih kurs remeasurement diakui dalam laba rugi. Selanjutnya untuk case 3, di sini ada remeasurement dan translasi. Regal ini membukukan transaksi dalam pound, tetapi mata uang fungsionalnya yaitu euro. Prosesnya ada dua tahap. Yang pertama yaitu remeasurement dari pound ke euro, yaitu mengakui selisih kurs remeasurement ke dalam laba rugi. Kemudian yang kedua, melakukan translasi dari euro ke dolar AS menggunakan current rate method, yaitu melakukan penyesuaian translasi masuk ke OCI. Nah, selanjutnya di sini ada transaksi mata uang asing antar perusahaan atau intercompany foreign currency transaction. Nah, di sini ada transaksi antar perusahaan yang dianggap sebagai transaksi mata uang asing apabila transaksi tersebut menghasilkan saldo piutang atau utang yang dinyatakan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional atau entitas, baik induk maupun anak perusahaan. Jadi transaksi mata uang asing semacam ini menimbulkan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang umumnya diakui dalam laba rugi. Namun ada pengecualian jika transaksi antar perusahaan tersebut menghasilkan saldo piutang atau utang bersifat investasi jangka panjang, di mana penyelesaian tidak diharapkan dalam waktu dekat, maka penyesuaian selisih kurs tidak masuk laba rugi, melainkan dilaporkan dalam OCI sebagai translation adjustment. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai entitas asing yang beroperasi di ekonomi dengan inflasi yang tinggi. Jadi, dalam ekonomi dengan inflasi tinggi, mata uang lokal dengan cepat kehilangan nilai yang menyebabkan harga barang dan jasa meningkat serta mata uang melemah terhadap mata uang lainnya. Nah, karena satuan pengukuran itu tidak stabil, muncullah tantangan yang signifikan ketika mengonversi laporan keuangan mata uang asing ke dalam dolar Amerika Serikat yang dapat menghasilkan informasi keuangan yang terdistorsi. Selanjutnya mengenai illustration of exchange rate effect, itu ketika nilai tukar memburuk dengan cepat, maka nilai terjemahan dari pos-pos laporan keuangan dapat berubah secara drastis meskipun jumlah dasarnya tetap sama. Jadi misalnya kayak perubahan nilai tukar dari $1 setara 50 LCU menjadi $1 setara dengan 200 LCU yang menurunkan nilai terjemahan investasi sebesar 9 juta LCU dari $180.000 menjadi $45.000. Nah, berdasarkan metode kurs kini, penyesuaian terjemahan seperti ini diakumulasikan dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak diakui dalam laba hingga investasi tersebut dijual. Lalu mengenai kekhawatiran FASB dan pendekatan alternatif yang dimana FASB ini mengidentifikasi bahwa metode kurs kini tidak secara memadai menangani masalah yang dihadapi entitas yang beroperasi di ekonomi dengan inflasi yang tinggi. Karena laporan disesuaikan dengan tingkat harga tidak diperbolehkan menurut GAAP. Nah, FASB ini memperkenalkan alternatif praktis yang dimana karena inflasi itu sangat mempengaruhi nilai tukar, sehingga mata uang pelaporan biasanya dolar Amerika Serikat harus digunakan untuk mengukur kembali laporan keuangan entitas asing di lingkungan hiperinflasi. Nah, untuk keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali tersebut diakui dalam laba, sehingga mencerminkan dampak ekonomi hiperinflasi terhadap entitas konsolidasian. Selanjutnya adalah definisi ekonomi dengan inflasi tinggi. Jadi menurut GAAP ASC 830, ekonomi dengan inflasi tinggi adalah ekonomi yang memiliki tingkat inflasi kumulatif sekitar 100% atau lebih selama 3 tahun. Untuk menentukan apakah kondisi ini terpenuhi, indeks inflasi suatu negara harus dievaluasi selama periode 3 tahun dan bukan hanya berdasarkan persentase inflasi tahunan. Nah, di sini ada contoh yang memberikan data indeks inflasi untuk sebuah negara asing selama periode 3 tahun. Nah, indeks meningkat dari 120 pada 1 Januari 2016. Selanjutnya pada 2017 adanya meningkat menjadi 150. Kemudian di tahun 2012 menjadi 210 dan akhirnya pada tahun 2019 menjadi 250. Jadi perubahan indeks dari tahun ke tahun sebanyak 30, 60, serta 40. Nah, yang mencerminkan tingkat inflasi tahunan masing-masing sebesar 25%, 40%, dan 19% ketika setiap perubahan tahunan dibagi dengan indeks tahun sebelumnya. Namun, ASC 830 itu mensyaratkan
penggunaan tingkat inflasi kumulatif 3 tahun, bukan penjumlahan persentase tahunan. Oleh karena itu, perhitungan yang benar didasarkan pada perubahan keseluruhan indeks dari 120 menjadi 250. Nah, ketika perubahan kumulatif ini dihitung sebagai 250 dikurangi 120 serta dibagi 120, maka hasilnya adalah tingkat inflasi 3 tahun sebesar 108,3%. Nah, nilai ini melebihi 100% sehingga ekonomi tersebut dikategorikan sebagai ekonomi dengan inflasi tinggi. Untuk akibatnya, kriteria umum untuk mengidentifikasi mata uang fungsional diabaikan dan dolar Amerika Serikat menjadi mata uang fungsional untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Lalu selanjutnya mengenai kombinasi bisnis, yang dimana dalam suatu kombinasi bisnis itu melibatkan entitas asing, aset, dan liabilitas dari operasi luar negeri terlebih dahulu, yang disesuaikan ke nilai wajarnya dalam mata uang lokal dan kemudian diterjemahkan ke dalam dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal akuisisi. Jadi setiap selisih antara nilai wajar investasi dan aset bersih yang diterjemahkan akan diakui sebagai goodwill atau bargain purchase sesuai dengan GAAP. Lalu selanjutnya mengenai selisih fair value dan book value. Jadi ketika entitas asing menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang fungsional, maka selisih antara fair value dan book value dialokasikan ke aset, liabilitas, dan goodwill dalam mata uang lokal, serta diterjemahkan menggunakan kurs berjalan sesuai current rate method. Nah, seperti ditunjukkan dalam contoh, perbedaan antara kurs rata-rata dan kurs akhir tahun mempengaruhi beban depresiasi, saldo buku akhir, serta keuntungan ataupun kerugian translasi yang kemudian dicatat dalam Other Comprehensive Income. Lalu ada remeasurement ketika tidak menggunakan mata uang fungsional. Jadi jika entitas asing tidak menyelenggarakan pembukaannya dalam mata uang fungsional, maka remeasurement diperlukan. Dalam kasus ini, selisih yang dialokasikan ke pelatan diamortisasi menggunakan kurs historis dari tanggal akuisisi. Untuk akibatnya, depresiasi dan saldo terkait berbeda dari yang dihitung dengan current rate method, mencerminkan penggunaan kurs historis bukan kurs yang berjalan. Lalu yang terakhir mengenai not controlling interest dan implikasi equity method. Jadi perhitungan non-controlling interest dalam anak perusahaan asing itu harus didasarkan pada laporan keuangan yang telah diterjemahkan atau di-remeasured dan mencakup penyesuaian atas selisih fair value dan book value. Demikian pula, laporan keuangan dari investasi asing harus diterjemahkan atau di-remeasure sebelum penerapan equity method untuk memastikan pengakuan pendapatan, saldo investasi, dan penyesuaian terkait dilakukan secara cepat. Selanjutnya adalah equity method of accounting. Jadi di sini kita ke kasusnya, Pat mencatat investasinya di STAR sebesar nilai wajar $525 pada 31 Desember 2016 untuk melacak total nilai investasinya sebelum proses konsolidasi. Kemudian Pat tersebut menerapkan equity method untuk mencatat anak perusahaan asingnya dengan menggunakan laporan keuangan STAR yang telah terjemahkan. Lalu ada penerimaan dividen, yang dimana pada tanggal 1 Desember 2017, Pat menerima dividen sebesar €30.000 dari STAR yang kemudian diterjemahkan menjadi $42.600. Jadi untuk jurnalnya adalah kas pada investment in STAR sebanyak $42.600. Nah, dividen tersebut diterjemahkan menggunakan kurs $1,42 yang berlaku pada tanggal pembayaran. Lalu ada pengakuan bagian Pat atas laba tahun 2017 STAR. Jadi di sini Pat itu mengakui bagian laba STAR tahun 2017 serta kerugian translasi STAR yang belum diakui melalui jurnal berikut. Jadi di sini investment in STAR nominalnya 93.200, lalu ada other comprehensive income, equity adjustment on translation dengan nominal minus 28.600. Maaf, untuk yang investment in STAR tuh minus 93.200. Lalu ada income from STAR yaitu minus 121.800. Jadi jurnal ini tuh mengakui 100% laba bersih STAR tahun 2017 dalam dolar dan memasukkan kerugian translasi sebesar $28.600 ke OCI. Lalu ada perhitungan kenaikan investasi yang dimana laba yang dilaporkan STAR sebesar $121.800
dikurangi kerugian transaksi $28.600 yang menghasilkan kenaikan saldo investasi PAT sebesar $3.200 dari operasi STAR. Nah, lalu ada pengurangan investasi karena dividen. Jadi, PAT mengurangi saldo investasinya sebesar dividen diterima. Kemudian di sini kita membahas tentang konsolidasi. Untuk contohnya sendiri bisa dilihat pada lambar kerja konsolidasi pada laporan keuangan antara PAT dan STAR Company untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017. Di sini bisa dilihat bahwa PAT melaporkan pendapatan dari STAR sebesar 107.300 yang didapat dari jumlah laba STAR sebesar 121.800 dikurangi dengan depreciation expense atau amortisasi paten yang belum dicatat sebesar 14.500. Kemudian bisa dilihat juga di sini ada saldo akun investment in STAR sebesar 551.600 dan juga di sini PAT memiliki saldo equity adjustment sebesar 38.100 yang sama dengan equity adjustment STAR sebesar 28.600, sehingga di sini ada sisa penyesuaian ekuitas sebesar 9.500 terkait dengan paten yang belum dicatat dan hanya dicatat oleh PAT. Nah, untuk prosedur konsolidasi anak perusahaan asing itu sama dengan prosedur konsolidasi anak perusahaan domestik. Urutan ayat jurnal lembar kerjanya itu juga sama, dimana di sini pada ayat jurnal kerja A mencatat income from STAR pada dividen dan investment in STAR. Kemudian pada ayat jurnal B itu mencatat retain earning STAR, capital stock STAR, paten pada investment in STAR. Itu ayat jurnal B mengeliminasi saldo ekuitas dan investasi yang saling berhubungan pada awal periode serta memasukkan saldo awal paten. Kemudian ayat jurnal C itu mencatat investment in STAR pada paten dan OC. Di sini itu ayat jurnalnya menyesuaikan akun investment in STAR untuk kerugian translasi yang belum direalisasi serta mengeliminasi kerugian translasi dan mengeliminasi akun ekuitas terakhir STAR. Dan kemudian ada ayat jurnal D. Ini mencatat beban amortisasi paten tahun berjalan dan mengurangi nilai paten menjadi 126.000, yaitu nilai yang belum diamortisasi pada akhir tahun didapat dari 90.000 dikali kursnya 1,40. Kemudian kita membahas tentang remeasurement atau pengukuran ulang. Nah, pengukuran ulang ini terjadi ketika suatu entitas asing itu menggunakan mata uang fungsional, di sini contohnya menggunakan dolar Amerika Serikat, maka akun-akun dari entitas asing tersebut harus diukur ulang atau di-remeasured ke dalam mata uang fungsional atau dolar tersebut. Nah, apabila ada selisih kurs, entah itu keuntungan atau kerugian, maka nanti harus diakui ke dalam laba rugi berjalan. Nah, tujuan dari remeasurement ini sendiri adalah untuk menghasilkan laporan seolah-olah pembukuan dari entitas tersebut memang sejak awal diselenggarakan dalam mata uang fungsional yang digunakan. Di sini dolar Amerika Serikat. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu bisa dilihat pada prosedur pengukuran ulang yang diterapkan pada PAT dan STAR dengan asumsi bahwa mata uang fungsional STAR adalah dolar Amerika Serikat dan pembukuan STAR tetap dilakukan dalam pound sterling. Untuk pada saat tanggal akuisisinya yaitu 31 Desember 2016 diukur ulang aset, liabilitas, dan ekuitasnya menggunakan kurs 1,5 yang berlaku pada tanggal tersebut. Nah, pengukuran ulang pada saat akuisisi ini identik dengan proses translasi pada saat akuisisi. Nah, selanjutnya untuk patent allocation-nya sendiri ini terdapat investment, biaya investasi
sendiri sebesar 525.000, nilai aset bersih STAR-nya 375.000 yang menghasilkan selisih dan dialokasikan ke paten sebesar 150.000. Nah, di sini ada annual amortization sebesar 15.000. Untuk selanjutnya, kemudian bisa dilihat pada lembar kerja remeasurement-nya sendiri. Untuk Star Company ketika mata uang fungsionalnya adalah dolar Amerika Serikat. Nah, di sini semua monetary items-nya yaitu kas, piutang, utang, obligasi diukur ulang dengan kurs berjalan sebesar 1,4, dan non monetary items yaitu persediaan, aset tetap, akumulasi depresiasinya diukur ulang dengan kurs historis yaitu 1,42 atau 1,50. Nah, advance to PAT-nya sebesar 56.000 pound sterling diukur pada nilai dolar sebenarnya yaitu 84.000, bukan dihitung ulang pakai kurs, sedangkan dividends-nya juga diterjemahkan pada nilai dolar yang dicatat oleh PAT yaitu 42.600. Nah, setelah semua akun diukur ulang, total debit dan kredit tidak sama selisihnya, yaitu exchange loss on remeasurement sebesar 3.300 yang masuk ke dalam laba rugi, seperti itu. Selanjutnya, untuk pengukuran HPP-nya dan persediaan itu mengikuti metode FIFO yang diasumsikan bahwa persediaan akhir dibeli pada 1 Desember 2017 ketika kursnya yaitu 1,42. Untuk penggunaan kurs historisnya bisa dilihat sebagai berikut. Terdapat persediaan pada 31 Desember yang diukur menggunakan kurs 1,5 dari pound ke dolar. Kemudian pembelian pada tahun 2017, persediaan tersedia untuk dijual, persediaan 31 Desember atau persediaan akhirnya, dan bisa dilihat HPP-nya atau cost of sale-nya yaitu sebesar kalau di pound sterling 270 dan pada dolar 401.100, seperti itu. Kita juga perlu mengetahui saldo perubahan dari saldo AOC. Nah, saldo AOC yang diperlukan untuk menyeimbangkan lembar kerja terjemahan pada anak perusahaan atau STAR ya di sini, yaitu didapat dari jumlah saldo awal AOC ditambah dengan perubahan-perubahan selama tahun tersebut. Nah, untuk perubahan pada perusahaan STAR sendiri itu bisa dilihat di sini saldo awal AOC-nya 0 dan terdapat kenaikan dari AOC-nya sendiri 28.600 sehingga menghasilkan total dari saldo AOC akhirnya sebesar 28.600. Nah, kemudian terdapat dampak dari perubahan kurs terhadap nilai buku aset bersih STAR itu bisa dilihat dari tabel berikut. Di sini bisa dilihat perbandingan antara perubahan dalam pound sterling dan perubahan kursnya, dampak-dampak yang mempengaruhi nilai buku aset bersih awal, laba bersih, dividen hingga penyesuaian-penyesuaian lainnya, sehingga di sini menghasilkan total kerugian translasi sebesar 28.600. Nah, dalam laporan konsolidasi perubahan AOC-nya perusahaan STAR ini sebesar 38.100 yang dikurangi dengan 9.500 sehingga menghasilkan 28.600 yang disebabkan oleh perubahan nilai paten yang belum diamortisasi selama tahun berjalan. Gitu. Nah, paten ini itu tidak dicatat di pembukuan STAR, tapi dicatat pada pembukuan PAT sebagai investment in STAR. Terus di sini juga ada equity method and consolidation. Di sini tuh saat akuisisi STAR. Jadi jurnalnya itu ada investment in STAR sebesar 5.525.000
pada kas sebesar 525.000. Nah, part ini itu membeli 100% start dengan harga tersebut. Terus di sini juga saat menerima dividen dari start, itu jurnalnya kas pada investment sebesar 42.600. Nah, di sini tuh kenapa kok orang investment, karena dividen itu dianggap pengembalian modal dari anak. Makanya dikurangi. Terus saat mengakui laba Star itu jurnalnya investment in Star pada income for Star senilai sebesar 87.600. Nah, hitungannya itu laba Star kan sebesar 102.600, itu dikurangi amortisasi paten sebesar 15.000. Maka hasilnya itu 87.600. Lalu konsolidasi setelah remeasurement itu ada eliminasi pendapatan dan dividen anak. Untuk jurnalnya yang A itu income from Star, dividen pada investment in Star. Kalau income itu 87.600. Dividennya itu sebesar 42.600, sementara investmentnya itu 45.000. Nah, untuk income from Star itu harus dihapus agar tidak terhitung dua kali. Dividen juga harus dihapus supaya laporan ini tidak double count. Sementara investment itu dikoreksi agar sama dengan nilai aset versi anak. Lalu yang B itu ada capital stock, retained earning, paten pada investment in Star. Nah, ekuitas anak itu harus dihilangkan dari konsolidasi, dan paten itu harus ditambahkan sebagai fair value adjustment dari akuisisi, dan totalnya itu harus sama dengan nilai investasi awal. Jadi 75.000 tambah 150 ditambah berarti 300 ditambah 75 ditambah 150 itu hasilnya 525.000. Jadi jumlahnya itu harus sama dengan investment in Star. Kalau yang C itu ada amortisasi paten, jurnalnya itu ada other expense pada paten sebesar 15.000. Amortisasi ini tahan berjalan dari fair value paten yang diakui pada saat akuisisi. Dan yang terakhir ini jurnalnya itu menghapus akun piutang atau payable antar perusahaan. Jurnalnya itu ada advance for Star pada advance to pet sebesar 84.000. Ini itu untuk menghilangkan pengaruh transaksi internal yang tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasi. Nah, di sini itu juga penjelasannya konsolidasi setelah remeasurement lebih mudah. Kalau translasi menghasilkan OCI atau equipment adjustment itu memperumit konsolidasi. Kalau remeasurement menghasilkan gain or loss langsung di income, setelah itu proses konsolidasinya itu mirip perusahaan domestik. Nah, artinya tidak ada akun translation adjustment, tidak ada penyesuaian ekuitas untuk selisih translasi, hanya tinggal menggabungkan laporan seperti biasanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai translation and remeasurement different in consolidation statement. Nah, di sini tuh ada dua laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama itu ada current period method atau translasi. Yang kedua ini yang bawah itu ada temporal method atau pengukuran kembali. Nah, yang pertama itu ada sales atau penjualan. Angkanya itu sama antara translation dan remeasurement di angka 2 juta 1 juta 300. Karena penjualan direfleksikan menggunakan kurs rata-rata maupun kurs remeasurement sehingga hasil akhirnya sama. Lalu yang kedua itu ada cost of sales atau harga pokok penjualan. Kalau di translation itu sebesar 991.500, kalau remeasurement itu sebesar 1.100.100. Nah, kalau translation itu pakai kurs rata-rata, sementara remeasurement itu pakai kurs historis untuk kesediaan ditambah kurs akhir untuk elemen moneter. Kalau yang paten di sini juga ada depreciation atau penyusutan. Kalau translation itu sebesar 54.500, kalau remeasurement itu sebesar 55.000.
Nah, bedanya itu kecil karena aset tetap pada reman-reman itu memiliki kurs historis. Sementara paten amortization atau amortisasi paten itu translation atau yang atas itu sebesar 14.500.000, kalau yang bawah itu 15.000. Sama seperti penyusutan, itu rate-nya itu juga beda. Kalau operating income atau laba operasi hasilnya juga beda sebesar 22.900.000, kalau remen itu sebesar 219.200. Nah, kalau di sini tuh ada exchange gain or loss. Kalau translation itu gain sebesar 5.800, kalau remen itu rugi sebesar 3.300. Nah, kalau translation itu adjustment dicatat di OC, tapi di sini diletakkan sebagai bagian penyesuaian agar terlihat perbedaannya. Kalau remesurement itu gain or loss itu masuk laba rugi karena dianggap mempengaruhi profit perusahaan. Nah, di sini juga ada disclosure for change in translation adjustment dalam contoh Petstar di atas, karena perusahaan baru saja diakuisisi, selisih translasi tidak terlalu besar, namun di dunia nyata bisa sangat besar. Lalu ada hedging a net investment in a foreign entity. Yang intinya itu perusahaan ES dapat meng-hedge atau melindungi investasi luar negeri dengan kontrak forward atau pinjaman mata uang asing. Kalau hedge dilakukan untuk melindungi net investment, maka hasil hedging itu dicatat sebagai translation adjustment di OC dan bukan di bagian laba rugi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.